Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat milad ke-47 untuk Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Semoga dalam usia yang semakin matang ini, Majelis Ulama Indonesia dapat terus menjadi pelopor dalam merajut kesatuan dan kekuatan umat. MUI juga harus menjadi yang terdepan dalam menjaga kebinekaan untuk kesejahteraan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, selamat milad untuk MUI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Satyo, Ketua MPR Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas milad Majelis Ulama Indonesia yang ke-47 pada tahun 2022 yang mengangkat tema merajut kesatuan dan kekuatan umat dalam kebinekaan. Sebagai wadah musyawarah bagi para ulama, penjuama, dan cendekiawan muslim di Indonesia, saya meyakini peran MUI ke depan akan semakin nyata dalam upaya membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh tanah air Indonesia dalam kerangka menjadikan Islam sebagai rahmatin lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Sekali lagi, selamat milad MUI. Semoga ikhtiar kita bersama senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. H.M. Sarifuddin SH MH, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, atas nama pribadi dan segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengucapkan selamat milad ke-47 Majelis Ulama Indonesia tahun 2022. Semoga di usia yang ke-47 ini Majelis Ulama Indonesia senantiasa konsisten berdiri sebagai wadah musyawarah para ulama, dan cendekiawan muslim Indonesia, serta tampil memberikan kontribusi nyata dalam rangka merajut kesatuan dan kekuatan umat dalam jalinan kebinekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran dan kiprah Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah bagi para alim ulama dan cendekiawan muslim telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemaslahatan bangsa dan negara. Tidak sedikit persoalan yang dapat menimbulkan kegelisahan dan keresahan umat di tengah masyarakat dibahas dan diselesaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka memperingati milad ke-47 tahun Majelis Ulama Indonesia, saya ingin mengucapkan selamat seraya berharap dan mendoakan semoga Majelis Ulama Indonesia senantiasa memberikan kontribusi terbaiknya bagi bangsa dan negara. Sekali lagi, selamat milad ke-47 Majelis Ulama Indonesia. Semoga selalu dapat merajut kesatuan dan kekuatan umat dalam menjaga kebinekaan Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia, mengucapkan selamat
milad untuk Majelis Ulama Indonesia MUI ke-47 tahun 2022. Semoga MUI senantiasa istiqomah dalam khotimul ummah, bersama-sama membangun ekonomi dan keuangan syariah Indonesia dalam pingkan Islam rahmatan lil alamin. Barokah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, mari berikan tepuk tangan untuk Majelis Ulama Indonesia. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita di saat yang kita nantikan. Marilah kita simak bersama arahan Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah واللطائف الرحمانية والأسرار الربانية والواردات الإلهية والعلوم اللدنية وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi, para duta besar negara-negara sahabat dari Saudi Arabia, dari Maroko, dari Rusia, dari Palestina, dan yang lain-lain. Para kepala staf angkatan, wakil ketua Mahkamah Agung, para pimpinan lembaga pemerintah dan non kementerian, para pimpinan partai-partai politik yang hadir, wakil menteri agama, Gubernur Jawa Timur, dan kepala daerah yang lain, para wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia dan pengurus pusat Majelis Ulama Indonesia, para pimpinan ormas Islam, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Sebagai mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, dan sekarang saya masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, malam ini saya merasa bersyukur menghadiri milad Majelis Ulama ke-47. Bahkan saya menjadi wakil presiden justru pada saat saya menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan ke depan ada lagi yang Ketua Umum
Majelis Ulama yang jadi wakil presiden atau bahkan jadi presiden. Usia 47 itu usia yang matang. Kalau menurut Al-Quran, usia yang matang itu dimulai ketika umur 40 tahun. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi ayat ini katanya diriwayatkan ini adalah turun berkaitan dengan sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq. Beliau bergaul dengan Nabi ketika Nabi umur 20 tahun, Abu Bakar umur 18 tahun. Ketika Nabi umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul, salah seorang yang juga termasuk iman pertama yaitu Abu Bakar Siddiq pada saat umur 38 tahun. Ketika beliau umur 40 tahun, selain beliau, orang tuanya Abu Quhafa, ibunya, anaknya, semua masuk Islam. Karena itu beliau mengatakan ketika dia umur 40 tahun, hatta idza arba'in qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, berikan auzi'ni atau wafiqni, alhimni, supaya saya diberikan taufik untuk bisa bersyukur karena keluarganya semua menjadi masuk Islam. Wa an a'mala salihan tardah, dan supaya saya bisa berbuat saleh, amal saleh yang kau ridhai. Dan anak cucu saya juga dijadikan orang-orang yang terbaik. Saya kira dalam konteks MUI, maka ayat ini kita mengatakan ketika kita berumur termasuk 47 tahun, kita pantas mengatakan untuk mensyukuri nikmat ini kepada Allah. An uskura ni'mataka allati an'amta 'alaina, yang kepada kita semua majelis ulama. Dan wa an a'mala salihan tardah, kita supaya majelis ulama itu bisa lebih berbuat lagi, melakukan kerja-kerja kebaikan. Amal saleh itu kerja-kerja kebaikan yang diridhai oleh Allah. Artinya meningkatkan kinerja kita setelah kita 47 tahun. Aslih li fi dzurriyyati, kalau dalam konteks MUI, supaya semua bagian-bagian MUI ini diberikan kemampuan untuk berkinerja dengan baik, ya, beramal saleh semuanya, baik yang ada di pusat, yang ada di daerah-daerah, provinsi maupun kabupaten, semua sudah bisa bekerja, berkinerja lebih baik lagi. Saya kira itulah makna kita memperingati 40 tahun usia MUI. Karena itu saya berharap bahwa kinerja MUI ke depan terutama lebih meningkatkan visi MUI, baik yang menyangkut Shadiqul Hukumah sebagai mitra pemerintah maupun sebagai Khadimul Ummah, sebagai pelayan umat. Sebagai Shadiqul Hukumah, saya kira memang MUI sudah banyak berbuat dan pemerintah banyak memberikan apresiasi, termasuk juga ketika menghadapi COVID-19 kemarin ini dengan fatwa-fatwanya,
baik yang menyangkut vaksinasi maupun juga pelaksanaan ibadah, sampai ada fatwa untuk membolehkan untuk tidak berjumat dalam rangka menjaga umat. Ini saya kira sesuatu yang memberikan dampak, walaupun memang pandemi ini belum hilang sampai hari ini. Karena hak-hak hamba itu, kalau menurut Syekh Nawawi, tuqaddamu huququl ibad ala huquqillahi ta'ala 'inda tazahubil huquq. Hak hamba itu didahulukan daripada hak Allah ketika terjadi terhimpitan hak itu. Ini Syekh Nawawi memberikan ini terkait dengan ayat apa namanya itu, wa ma rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahluha salihun wa ahluha muslihun. Allah tidak akan menghancurkan satu kaum karena kemusyrikan, bi zulmin, bi syirkin, sepanjang penduduknya itu berbuat kebaikan. Ulama menafsirkan bahwa azabul istiqsal, siksa langsung itu tidak akan turun karena kemusyrikan, tetapi akan turun manakala asa'u fil muamalat, kalau muamalatnya jelek, wasa'u fil idha ala nas, dan menyakiti orang, wadzulmi bil khalqi, dan melakukan kezaliman kepada makhluk. Kalau ada makhluk, ada masyarakat, hak-haknya itu kemudian apa namanya tidak dipenuhi, dizalimi, itu baru Allah menurunkan siksanya langsung. Kalau kemusyrikan ditunda oleh Allah ya sampai nanti, bahkan itu supaya orang bisa bertobat. Itu kenapa? Karena toleransi Allah terhadap haknya, li farati musamahatihi fi huquqihi ta'ala, begitu kata Syekh Nawawi. Walidzalika tuqaddamu huququl ibad ala huquqihi ta'ala 'inda tazahubil huquq. Kalau hak Allah, hak hamba berhimpitan, hak hamba yang didahulukan. Karena itu kita pentingkan menjaga masyarakat daripada sembahyang Jumat dan sebagainya. Ini satu cara berpikir yang tepat menurut saya. Kita juga hari ini memang dunia dalam keadaan yang banyak mendapatkan tantangan. Yang paling besar itu akibat perang dan Ukraina, Rusia, geopolitik, itu juga kita menghadapi krisis, diperkirakan dan dipastikan menghadapi krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan. Oleh karena itu partisipasi Majelis Ulama Indonesia juga tentu diharapkan untuk masyarakat supaya bersabar, berhati-hati. Kemudian masyarakat juga melakukan upaya-upaya persiapan dalam menghadapi ini. Karena memang kita, agama menyuruh kita selalu prepare dalam menghadapi agama itu. Sekali lagi Syekh Nawawi mengatakan, kita menafsirkan khudhu khidrakum, siaplah kamu menghadapi segala kemungkinan serangan musuh. Oleh Syekh Nawawi diberi tafsir lagi, wa hadhil ayat tadullu ala wujubil hidri an jami'il madar al-madnunah. Katanya ayat ini juga memberikan dalil, menunjukkan wajibnya kita bersiap diri menghadapi segala bahaya yang diduga akan datang.
salah satu bahaya yang diperkirakan datang adalah krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan. Ini hal yang karena itu kita menjadi kewajiban kita Majelis Ulama bersama-sama untuk juga menghadapi keadaan ini, tidak panik, tidak risau, dan tapi juga kita mempersiapkan diri untuk mempersiapkan pangan di berbagai daerah supaya kita tidak kekurangan pangan. Dan yang penting lagi tentu dalam mitra pemerintah menjaga keutuhan bangsa, terutama dalam menghadapi pemilu yang akan datang ini. Nah, jangan sampai terjadi pilihan yang berbeda itu menimbulkan konflik di kalangan bangsa, juga di kalangan umat Islam. Oleh karena itu saya sering mengatakan kita jadikan prinsip yang kita sudah lakukan, yaitu capres suku, lakum capres suku, walana capres sunnah. Capres ente, capres saya. Dan tidak perlu terjadi benturan-benturan. Dan Majelis Ulama dan Ormas tidak terlibat dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden. Ini ada Mahkamah Konstitusi. Dan yang menentukan itu adalah partai politik atau gabungan partai politik. Jadi kita tidak perlu ribut-ribut urusan capres. Ya. Jangan ribut capres, itu nanti partai politik dan gabungan partai politik. Kalaupun kita nanti menentukan itu mengarahkan supaya yang memilih yang terbaik daripada calon presiden dan wakil presiden. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ista'mala 'amilan 'alal muslimin wa huwa ya'lamu anna ghairahu afdalu minhu faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin." Siapa yang mengangkat amil yang kerja untuk urusan umat, urusan masyarakat, mengangkat seseorang amil, tetapi dia tahu ada yang lain yang lebih afdal, ada yang lain yang lebih layak, ada yang lain yang lebih pantas, berarti dia faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Dia mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, mengkhianati orang mukmin semua. Karena itu kita mengarahkan supaya memilih yang afdal. Ya, jangan yang tidak afdal, yang aliyah, yang aslah. Ya tentu yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, integritas, akhlak yang mulia, yang supaya yang dipilih yang terbaik daripada calon yang ada. Itu saya kira Majelis Ulama mengarahkan pada umat itu. Ya, bukan suka tidak suka, tapi al-afdal, al-aslah, al-aliyah, yang terbaik. Itu bukan tugas Majelis Ulama itu mengarahkan umat ke sana. Bukan A, B, ya ini dan itu. Ini saya kira negara sangat mengharapkan dan mengapresiasi peran yang sudah diberikan. Dan juga seperti sering saya katakan, kita memang harus juga meningkatkan peran sebagai khadimul ummah itu, plan, terutama dalam rangka himayatul ummah, menjaga ummah, wiqayatul ummah, menjaga ummah dari apa? Dari anil i'tiqadatil fasidah, akidah-akidah yang menyimpang, wa anil afkaril munharifah, dan dari pikiran-pikiran yang menyimpang, dari cara berpikir yang tidak moderat, yang tidak wasati, melalui penguatan Islam wasatiyah, ya Islam moderat. Ini
harus terus digalakkan. Itu menjaga umat jangan sampai terbawa oleh pikiran-pikiran yang ke kanan, yang ke kiri. Ya. Juga wanil akli wasyurbi ghairil halal. Jangan sampai umat mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal. Minum tidak halal. Wa'adil muamalah ghair masyru'ah, dan bermuamalah yang tidak sesuai syariat. Ini dijaga umat ini. Seperti sering saya katakan bahwasanya harta itu ada yang mutakawwim, ada yang ghair mutakawwim. Harta itu menurut syariah itu ada yang bernilai dan ada yang tidak bernilai. Nah, yang bernilai itu seperti apa? Yang bernilai itu yang ma yajuzu intifa'uhu 'indal ikhtiyar. Boleh memanfaatkannya pada waktu normal. Oleh agama dibolehkan, dihalalkan dalam waktu normal. Tapi kalau dalam waktu tidak normal, itu tidak ukuran. Sebab yang haram pun dalam tidak normal jadi boleh karena darurat. Jadi kalau darurat itu boleh, itu bukan mal mutakawwim, bukan harta yang bernilai. Jadi saya kira ini menjadi supaya kita. Oleh karena itu saya minta supaya ada af'al hibaiyah, af'al wiqaiyah, kerja-kerja perlindungan, kerja-kerja untuk terus ditingkatkan dalam rangka menjaga umat ini dari hati. Karena itu dalam beberapa rapat yang lalu saya minta supaya ada pusat dakwah Islam yang dilakukan oleh Majelis Ulama yang menghimpun seluruh dai dari ormas-ormas maupun juga dari lembaga-lembaga menjadi satu kegiatan dakwah yang terkoordinasi dan terintegrasi supaya arahnya sama, ya arahnya sama. Tadi Pak Panitia sudah melaporkan, oh ini sudah dilakukan lagi. Nah yang kedua yaitu dalam rangka taqwiyatul ummah, penguatan umat ini. Ya, supaya umat ini menjadi kuat. Karena al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minil dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Sehingga dia tidak membebani tapi memberikan kontribusi yang besar terhadap bangsa dan negara. Kita Indonesia ini sebenarnya Allah jadikan negara makmur. Kalau melihat ayat seperti di dalam surat Al-Fussilat, ya, Fussilat, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Jadi katanya Allah menjadikan di atas bumi ini gunung-gunung dan memberkati bumi ini. Wa qaddara aqwataha, dan menentukan makanan-makanannya. Dan seluruhnya ini terjadi dalam 4 hari sawa'an lis-sa'ilin, untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat masing-masing itu. Yang menarik itu oleh Imam At-Tabari ditafsirkan, wa qaddara aqwataha itu wa qaddara fi kulli bil baldatin minha ma lam yaj'alhu fil akhari minha lima'ashi ba'dihim min ba'din bitijarati min baldatin ila baldatin. Artinya apa? Allah menjadikan dalam satu negara itu makanan-makanan yang tidak ada di negara lain untuk memberikan penghidupan kepada sebagian manusia melalui proses perdagangan bitijarah min baldatin ila baldatin, dari satu negara ke negara yang lain. Saya bilang kalau ayat ini, kalau menurut tafsirnya Imam At-Tabari itu, ini ayat ini Indonesia banget. Betul, Indonesia ini kita mempunyai banyak sekali
produk-produk ya pertanian, produk-produk perhutanan, produk-produk kelautan, bahkan pertambangan yang tidak ada di negara lain. Bahkan seperti rempah-rempah, dulu orang Eropa datang ke sini mencari rempah-rempah sampai menjajah kita ratusan tahun. Nah, mestinya kita ini menggali ini yang kita miliki ini yang negara lain orang. Fi baldati Indonesia malam yaj'alhu fil akhar. Ya, di negara lain tidak ada. Nah, tapi kenapa ini masih belum kita bisa gali? Nah, kalau saya bilang ini kita kekurangan hamzah wasal namanya. Tahu hamzah wasal? Hamzah wasal ini Safirus Saudi. Hamzah wasal itu hamzah yang menghubungkan antara kalimat dengan kalimat yang lain sehingga menjadi untayan kata yang indah. Itu namanya hamzah wasal. Jadi kita kurang hamzah wasal, off-taker yang bisa menyerap produk-produk pertanian, perkebunan rakyat yang kemudian diolah, kemudian dicarikan pasarnya baik dalam negeri maupun global. Saya berbicara dengan Menteri Perdagangan Saudi Arabia ketika kemarin saya di haji di Mina, dan mereka mengatakan memang kita ini muqassirin, antum muqassirun wa nahnu muqassirun. Kita ini lalai semua kita punya potensi umat yang besar sehingga kita tidak bisa mengembangkan ini perdagangan antar negara. Dan ini saya bicara dengan Gubernur Bank Indonesia. Karena itu saya minta Islam membentuk yaitu badan, yaitu pusat pemberdayaan ekonomi umat, dan semua Gubernur BI sudah siap untuk melakukan working group, kemudian juga Menteri BUMN dan semua melibatkan semua ormas-ormas Islam. Ini saya kira bagian khidmah khadimul ummah yang harus kita naikkan lagi. Memperbanyak apa? Hamzah wasal. Jangan lupa itu. Ini bahasa santrinya ini hamzah wasal ini yang optiker yang bisa. Ini istilah pakai saya istilah santri ini. Dan yang juga tidak kurang pentingnya adalah yaitu menyatukan umat ini. Nah, ini tema yang sekarang ini menyatukan umat ini. Ini masalah. Memang untuk menyatukan umat itu tidak mudah. Law anfaqta ma fil ardi ma allafta baina qulubi. Kalau kamu keluarkan biaya untuk menyatukan umat, ma allafta qulubi, tidak akan bisa. Walakin Allah allafa bainahum. Tapi yang akan bisa menyatukan hati umat itu adalah Allah sendiri. Tapi Allah mengatakan, "Man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Kalau bersungguh-sungguh nanti oleh Allah diberi jalannya. Oleh karena itu kita ini bagaimana bermujahadah, bersungguh-sungguh menyatukan umat ini. Karena itu saya minta forum ukhuwah Islamiyah di Majelis Ulama dihidupkan kembali untuk menyatukan umat, dihidupkan kembali. Dan kita umat ini, Majelis Ulama itu sebenarnya kata Imam Ibnu Athaillah, sebenarnya tidak ada kekhawatiran. La yukhafu alaikum an taltabisat turuq alaika an taltabisat turuq alaika. Sebenarnya tidak dikhawatirkan terjadinya kesaruan cara untuk mencapai kebenaran itu. Kenapa? Karena sudah jelas mana yang benar. Kata bayyana rusdu minal ghai. Yang benar, yang tidak benar itu jelas. Bahkan kalau di Majelis Ulama sudah lebih jelas lagi untuk menyatukan itu, yaitu dengan dua prinsip yang kita kemukakan, taswiyatul manhaj wa tansiqul harakah. Taswiyatul manhaj itu
penyatuan pemahaman yang sama bahwa kita tidak boleh ada semacam ego kelompok, ya, ananiyah taifiyah, dan tidak boleh fanatisme kelompok. Kalau soal khilafiyah itu masing-masing, tapi kita bersatu mujma'alih dalam keadaan dalam prinsip-prinsip yang sama. Itu taswiyat, itu menjadi prinsip keputusan Majelis Ulama, qararat Majelis Ulama. Dan yang kedua, tansiqul harakah, yaitu melakukan penyamaan gerakan, koordinasi kan. Al-harakah at-tansiqiyah, yaitu gerakan yang terkoordinasi sehingga semuanya berjalan bersama di bawah tenda besar, yaitu pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Dan Majelis Ulama Indonesia adalah menjadi imamah institusionaliyah. Nah, ini pemimpin secara kelembagaan. Sebab kalau imam secara perorangan susah nyarinya. Yang ada itu imamah syakhsiyah tidak ada. Imamah personalia itu tidak ada. Adanya imamah Nahdiyah, pemimpinnya NU, al-imamah Muhammadiyah, pemimpinnya Muhammadiyah, ada pemimpinnya al-wasliyah, at-tarbiyah, apalagi. Tapi yang memimpin imamah ummah tidak ada. Karena itu kita sepakati pemimpinnya lembaga saja, imamah institusionaliyah. Siapa yang pantas menjadi imamah institusionaliyah? Ya, satu lembaga yang merepresentasikan semua ormas Islam. Lembaga itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Kata Imam Ibnu Athaillah, la yukhafu alaika an taltamisa at-turuq, taltamisa turuq alaika. Tidak diragukan, tidak dikhawatirkan terjadinya perbedaan. Semua sudah jelas. Walakin yukhafu alaika ghalabatul hawa alaika. Yang dikhawatirkan itu adalah dorongan hawa nafsu yang tidak terkendali. Nah ini kalau sudah bicara nafsu sulit menyatukannya. Oleh karena itu kesampingkan ini, yaitu apa yang saya sebut tadi, ananiyah taifiyah, ego kelompok, asabiyah taifiyah, fanatisme kelompok, kesampingkan. Itu baru kita bisa membangun ukhuwah dan kesatuan umat Islam dalam bingkai kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira jelas, saya kira ini prinsip-prinsip kita sudah ada, dasarnya sudah ada. Karena itu saya minta forum ukhuwah Islamiyah dihidupkan kembali dalam rangka menyatukan ini. Ini apa namanya, kita ulang tahun ini harus meningkatkan wa an a'mala salihan tardahu, baik di dalam apa namanya sebagai sadiqul hukumah, mitra pemerintah, maupun sebagai khadimul ummah. Dan pemerintah sangat berharap bahwa partisipasi dan kemitraan Majelis Ulama itu akan terus diberikan, tidak hanya ketika pandemi, tapi kita juga ketika menghadapi krisis-krisis seperti krisis pangan yang mungkin datang, yang mazununah, ya ini, ya itu kemudian al-madar, al-mazununah, bahaya yang diduga-dugakan juga, dan juga dalam rangka kita menjaga keutuhan umat, keutuhan bangsa, dalam rangka menjaga pemilu pilpres yang akan datang. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.